Anata oishi oishi, watashi no hachikochi hachikochi. Tidak tahu benar atau tidak terjemahan bebas saya itu ya. Anata oishi oishi, watashi hachikochi. Taiheng desu ne. Tadi Pak Cumi bilang taiheng toh. Di warai kejadian, ada orang tabrak orang Jepang. Kemudian dibawa kantor polisi. Ditanya, kenapa kau tabrak dia? Kemudian dia bilang begini, watashi kering-kering. Anak takkan kenai katanya. Watashi kering-kering, jadi pakai sepeda dia sudah bel-bel begini. Kan tahu saja kalau orang sudah tua kan, jalan itu tidak mau tahu, jalan raya pun itu milik dia. Saya pernah punya pengalaman itu, antar Ales pulang. Biasanya ada beberapa nenek, saya hitung. Setiap pagi saya hitung berapa nenek yang berlalu-lalu di situ. Ada 3 nenek yang ada di situ. Nah, kalau pagi-pagi itu kan mereka jalan-jalan itu kan. Apa cari udara pagi atau apa? Dorong, sambil dorong kereta yang di depan itu. Jangan beli kereta itu, nanti saya seperti dia dorong. Nah, karena saya melihat dia dorong awalnya pinggir, tapi tidak tahu bagaimana dia minggir tengah-tengah melulu. Mobil sudah sampai di sini. Saya mikir, nabrak apa tidak? Kalau nabrak, nabrak nenek nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dihitung gajinya kalau sudah tua begini kan gaji nggak seberapa kan. Umurnya juga sudah sekian begitu. Tapi kalau nabrak anak sekolah jangan-jangan jual diri pun nggak bisa. Tapi nggak boleh nabrak. Nenek ini kan makhluk ciptaan Tuhan toh. Akhirnya saya turun. Dia berarti pas mobilnya dia berdiri. Udah begitu nenek lihat begini. Saya dalam hati emangnya betul, saya tahu ini nenek moyangmu punya tempat. Saya hanya pendatang. Watashi gaijin desu. Saya turun kemudian saya angkat dia. Saya bilang, bukan angkat gini. Saya bilang, Obasan, gomenasai ne. Saya bawa dia. Akhirnya dia bukan jalan ke sana, dia pinggir ke sini lah. Baru saya lewat. Nah, saudaraku, dalam kondisi seperti ini, kita melihat bahwa saya sudah masuk sana. Bahwa kita melihat bahwa kekristenan memiliki nilai lebih. Kalau engkau tidak sungguh merasakan namanya penderitaan, engkau tidak merasakan namanya tantangan, engkau tidak merasakan namanya penganiayaan, sukacitamu tidak akan keluar. Maka apa yang dikatakan oleh orang Jawa itu, watashi kering-kering anak akan kenai, itu juga penderitaan. Kita dikejar polisi pun itu penderitaan, betul? Semua penderitaan. Tapi kalau penderitaan di dalam Tuhan akan melahirkan sukacita yang sejati dalam hidup. Maka saya mengatakan itu berkat, itu berkat, itu berkat, itu berkat. Maka mari cara pandang kita berubah. Cara pandang kita berubah. Ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan, jangan mundur. Kalau engkau mundur, maka kelebihan nilai lebih di dalam dirimu tidak akan muncul. Tapi kalau engkau maju terus, engkau maju terus, maka ingat, nilai lebih yang ada di dalammu akan muncul dan orang melihat bahwa engkau berbeda. Nah, karena engkau melihat itu berkat, itu berkat, itu berkat. Maka kalau semua orang Kristen memiliki cara pandang seperti ini, maka saya percaya sukacita tetap mengalir dari dalam keluar. Sukacita keluar, sukacita keluar, sukacita keluar, sukacita keluar. Dan saya percaya jumlah orang Kristen di dalam gereja ini tidak hanya seperti ini, tapi jumlahnya semakin bertambah. Saudaraku, ini nilai lebih. Ini nilai lebih dalam hidup kita. Sehingga kalau engkau melihat semua adalah berkat Tuhan, semua adalah berkat Tuhan, semua adalah berkat Tuhan, maka ada nilai lebih. Kalau gereja tidak mengalami penderitaan, gereja tidak akan berkembang. Buktinya? Model bukti, sejarah gereja dari abad pertama sampai abad sekarang ini, terus menerus Tuhan izinkan namanya penderitaan. Bahkan di Indonesia dulunya semuanya bebas sudah, tapi sekarang apa?
Ketika kebebasan itu ada, sinode ini bilang kamu salah, sinode ini bilang kamu salah, denominasi ini bilang salah, denominasi ini bilang salah, denominasi ini bilang salah. Akhirnya apa? Mulai blok-blok, kotak-kotak, tembok-tembok dan lain sebagainya. Dengan adanya tembok-tembok ini akhirnya orang mulai ngurus ke dalam. Bangun gereja, bangunan lebih besar, mulai cari, orang mulai tambah-tambah dan lain sebagainya. Tetapi bukan penginjilan, tarik sana, tarik sini, supaya kelihatan besar. Kemudian salah, sudutkan sana dan lain sebagainya. Dan akhirnya orang tidak lagi peduli dengan misi dunia, betul? Orang tidak lagi berpikir bahwa kerajaan Allah itu menyangkut dunia ini. Tapi mereka hanya melihat bahwa kerajaan Allah ini hanya sebatas 4 titik tembok. Dan mereka mulai puas dengan itu. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Setelah Tuhan mengizinkan penderitaan demi penderitaan, saat ini gereja mengalami kesesakan yang luar biasa. Beberapa tahun-tahun yang lalu kita melihat gereja mulai ditutup, gereja mulai diberangus, gereja tidak boleh dibangun, anak Tuhan tidak boleh bebas beribadah. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu terjadi, maka satu gereja bisa dipakai oleh berbagai denominasi. Bisa ngerti itu? Itu terjadi di daerah Situbondo dan Sidoarjo. Satu gereja itu dulunya dipakai hanya Protestan, itu bisa dipakai oleh Pentakosta, dipakai oleh karismatik dan lain sebagainya. Karismatik itu banyak lagi. Ada gereja tanpa Kristus, gereja Kristus juga. Bisa ngerti? Ada gereja Kristus, belum pernah ada Tuhannya di belakang. Ada gereja Kristus Tuhan, itu ada. Ada gereja Injil sepenuh, ada gereja Injil yang tidak sepenuh. Begitu. Ada, banyak sekali. Nah, semua denominasi ini pakai satu gedung gereja. Mau tidak mau menghormati. Iya. Kalau sudah keluar, yang satu-satu datang kan ketemu di depan. Tidak mungkin, kau salah. Tidak. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita sama, mari kita memberitakan Injil Allah dan lain sebagainya. Sekarang tembokmu juga adalah tembokku, gerejamu juga adalah gereja. Semua selesai. Sehingga saya mau katakan, di dalam penganiayaan penderitaan, sebenarnya Tuhan menyimpan satu rahasia yang akan Tuhan singkapkan ketika kita melewati penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan dan melewati penderitaan yang ada. Betul. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan bagi orang Kristen itu tidak mundur ketika ditantang. Tidak mundur ketika dia mengalami penganiayaan. Karena dia punya kekuatan yang ada di dalamnya, yaitu sukacita itu sendiri. Maka saya katakan, sukacita orang Kristen harus melampaui realita dunia. Betul. Apapun realita dunia tidak akan mempengaruhi sukacita yang ada di dalamnya. Karena roh yang tinggal di dalam kita adalah roh yang kekal adanya. Maka sukacita pun adalah sukacita yang kekal. Mari kita tunduk kepala. Bapak sorry. Kami bersyukur buat hari ini. Engkau boleh berbicara bagi kami. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa ada nilai lebih ketika kami menjadi pengikut-pengikut Kristus. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami dalam permukaan hidup kami, ketika orang melihat sepertinya sama dengan dunia ini. Tetapi Engkau menempatkan satu nilai lebih di dalam diri kami, yaitu Engkau menempatkan sukacita yang tidak tergantung kepada situasi dunia ini. Dan ketika kami dihimpit, ketika kami ditantang, ketika kami mengalami ujian, sebenarnya disitulah ada kesempatan di mana nilai lebih yang namanya sukacita itu akan keluar di dalam diri kami. Dan ketika itu keluar, orang boleh melihat bahwa hidup kami